Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa lillah la haula wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini setelah salat maghrib kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pengajian kita pada hari ini, hari Senin, yaitu kajian fikih Imam Syafi'i. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita bahas bersama-sama, mudah-mudahan Allah meridhoinya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita semua, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, dan segala bentuk amal ibadah kita mudah-mudahan sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umat Nabi Muhammad yang paling beliau cintai, dan kita selalu berharap mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan minggu lalu, hari Senin yang lalu, kita sudah berbicara tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Untuk sekarang kita berlanjut kepada al-hadath wal athar al-mutarattabata alaih, yaitu hadas dan konsekuensinya orang berhadas, maka otomatis dia itu dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, wa yahrumu bil hadatsil akbari awil asghar, dan haram bagi orang yang berhadas besar ataupun berhadas kecil, as-salata, yaitu salat, ijma'an, menurut ijma' para alim ulama, karena ini sudah jelas. Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Apabila anda hendak ingin mendirikan salat, maka otomatis anda harus berwudu. Terlebih lagi kalau berhadas besar. Lil hadis sahih alladhi awradahu al-Bukhari wa Muslim, di mana ada hadis sahih mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa huwa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa, dan Allah sama sekali tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila kalian berhadas, entah itu hadas kecil ataupun hadas besar, hatta yatawaddaa, kecuali dia harus berwudu terlebih dahulu. Makna salat di sini, wa dzalika yashmalu salat al-fardhi wa salat an-nafli. Yang dimaksud dengan salat di sini, Allah tidak akan terima salat seorang sebelum dia berwudu terlebih dahulu. Maka salat yang dimaksud adalah salat al-fardhi, yaitu salat fardu, wa salat ad-nafli, yaitu salat sunat. Apapun itu namanya salat sunat, maka Allah tidak akan terima kalau tidak didahului dengan berwudu. Wa salat al-janazah, begitu juga salat jenazah tidak sah kalau tidak didahului dengan berwudu. Wa sajadat tilawah, begitu juga dengan sujud tilawah. Sujud tilawah pun juga tidak sah apabila tidak diawali dengan berwudu. Li'annaha juz'un minas salati, karena bahwasanya sujud tilawah itu adalah bagian daripada salat, dan tambahannya tidak tersebut di sini, yaitu apa? Sujud syukur. Nah, ini orang ahlu sunnah wal jamaah, khususnya yang bermadzhab Syafi'i,
tata cara daripada sujud syukur itu sama persis dengan sujud tilawah. Memang secara detail di hadis mengenai sujud syukur itu tidak dijelaskan tata caranya. Jadi secara umum saja, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan surat dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yaitu dari Yaman, yang menceritakan atau mengabarkan atau memberitakan tentang orang-orang Yaman masuk Islam, maka sekilas di hadis itu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan sujud syukur. Apakah diawali dengan takbiratul ihram lalu kemudian langsung sujud? Apakah seperti itu? Tidak, memang tidak tergambar. Beda dengan sujud tilawah. Karena tidak tergambar dengan jelas, maka banyaklah orang ketika melaksanakan sujud syukur tidak diawali dengan wudu, tidak diawali dengan takbiratul ihram. Bahkan banyak orang sujud syukur tidak menutup aurat. Itu sering kita lihat di televisi kalau ada pertandingan sepak bola. Jadi langsung saja sujud syukur. Tapi kalau menurut kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan khususnya bermadzhab Syafi'i, itu sama dengan sujud tilawah, yaitu diawali dengan wudu, kemudian takbiratul ihram seperti Rasulullah yang lakukan, baik itu dalam solat sudah jelas, terlebih lagi di luar solat. Kemudian setelah takbiratul ihram baru langsung sujud satu kali dan membaca doa di dalam sujud tersebut. InsyaAllah sudah banyak kita di antara kita yang hafal tentang bacaan doa sujud tilawah. Kalau sujud syukur yaitu tahmid, takbir dan tahlil sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi perbedaan di sini. Ya tidak apa-apa, ini hanya masalah sunnah. Ya, bagi orang kita yang diawali ketika sujud syukur itu diawali dengan wudu, diawali dengan takbiratul ihram, kemudian sujud, nah itu kemudian salam. Nah itu mengkias, jadi mengikut daripada sujud tilawah ataupun sujud-sujud yang lainnya, karena itu bagian daripada salat. Nah ini sujud syukur ini sunnah, sangat dianjurkan dilakukan apabila kita terhindar dari bencana, bala, musibah. Apabila kita terhindar dan juga kita mendapatkan nikmat. Begitu juga lagi satu, apabila kita melihat orang lain kena musibah tapi kita tidak kena. Nah ini bukan berarti kita mensyukuri bahwa dia itu kena, tidak, sama sekali tidak. Kita bersyukur orang lain kena tapi Allah masih menyelamatkan kita sehingga kita tidak kena. Nah ketika kita melakukan sujud syukur pada saat orang lain kena musibah atau bencana, maka walaupun disunahkan sujud syukur, dan sujud syukur ini wajib dilakukan di tempat sepi, tidak boleh di tempat umum, apalagi di depan orang yang bersangkutan. Nah, tersinggung, jadi masalah, bisa-bisa berantem nanti. Jadi haram hukumnya kita sujud syukur di dekat orang yang kena bencana, musibah, bala. Nah ini jadi itu kita lakukan itu dalam keadaan tersembunyi, tidak boleh di depan orang atau di depan orang yang kena musibah, untuk menjaga perasaan orang tersebut biar tidak tersinggung. Nah begitu juga wasajud tilawah, sujud tilawah juga demikian, diawali dengan wudu ketika mendengar ayat-ayat sajadah. Nah waktu mendengar ayat sajadah ini itu persis ketika akhir ayatnya itu sudah ada tanda, biasanya di Al-Quran itu tanda mihrab di sana. Nah pas ketika selesai barulah kita itu sujud tilawah. Dan sujud tilawah ini boleh dilakukan di luar solat, ketika kita mendengar orang membaca ayat sajadah atau ketika kita membaca ayat sajadah. Dan boleh juga kita lakukan ketika di dalam solat. Nah ketika di dalam solat ini, pada saat kita membaca ayat sajadah dan solat kita itu solat munfarid, maka boleh kita langsung saja sujud tilawah sebelum selesai ayat semuanya. Yang penting ayat sajadahnya satu ayat selesai, kita sujud tilawah. Tidak boleh takbiratul ihram lagi karena kita di dalam keadaan dalam solat.
langsung saja Allahu Akbar turun langsung sujud 1 kali kemudian langsung berdiri lagi. Dan tidak boleh salam karena kita belum selesai daripada solat. Nah, bagi orang yang berjamaah, ketika kita melaksanakan solat berjamaah, entah itu solat 5 waktu atau solat sunnah ataupun solat Jumat umpamanya, ketika si imam membacakan ayat sajadah, maka si imam penentunya di sini. Apakah harus sujud tilawah? Apakah tidak? Maka si makmum tidak boleh mendahului langsung sujud tilawah, tidak sah. Kalau ada makmum yang mendahului imamnya sujud tilawah, sementara imamnya tidak sujud tilawah, maka batal solatnya. Jadi ini perlu diwanti-wanti karena Rasulullah SAW pernah seorang sahabat menjadi imam membacakan ayat Al-Quran, yaitu pas persis pada ayat sajadah. Lalu biasanya ketika mendengar ayat sajadah, orang-orang biasanya langsung sujud tilawah selepas takbiratul ihram bersama Rasulullah SAW, bahkan rebut-rebutan. Nah, pada saat si imam ini membacakan ayat sajadah, Rasulullah itu diam, padahal sahabat itu sudah pada siap-siap untuk rebutan mau ikut sujud tilawah. Termasuk si imamnya ini juga diam, tidak sujud tilawah. Kenapa ini imamnya diam? Karena dia kepingin Rasulullah sujud tilawah. Jadi dia tidak berani melaksanakan sujud tilawah sebelum Rasulullah. Dia nunggu juga. Akhirnya semua enggak jadi sujud tilawah. Akhirnya bingunglah ini imam. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak sujud tilawah?" Begitu juga sahabat yang lain bertanya pada bingung, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak sujud tilawah seperti kemarin, padahal yang dibaca oleh saya yaitu ayat sajadah." Lalu apa kata Rasulullah? "Justru saya menunggu kamu sebagai imam untuk melakukan sujud tilawah dulu. Kalau kamu sujud tilawah, maka kita sebagai makmum kamu pasti akan ikut sujud tilawah. Tapi karena kamu juga saya nunggu. Ini saling tunggu ceritanya ini. Si imam yang sahabat ini nunggu Rasulullah sujud tilawah sebagai pengikut, sementara Rasulullah menunggu si imamnya sujud tilawah duluan, baru Rasulullah itu ikut. Ini sama-sama enggak tahu. Akhirnya barulah diterang oleh Rasulullah, "Saya tidak sujud tilawah karena menunggu imam, kamu sebagai imam kami untuk melaksanakan sujud tilawah. Karena kamu tidak sujud tilawah, maka kami pun tidak sujud tilawah." Barulah terang masalahnya. Oh, ternyata begitu. Jadi ketika si imam sujud tilawah, makmum tidak boleh sujud tilawah kecuali imam duluan. Ini. Nah, begitu juga ketika imam sujud tilawah, maka makmum wajib hukumnya sujud tilawah. Kalau ada makmum yang tidak sujud tilawah, maka batal solatnya, sementara imamnya sujud tilawah. Begitu juga sebaliknya, ketika imamnya tidak sujud tilawah, makmumnya sujud tilawah, juga batal solatnya. Siapa yang batal solatnya? Ya makmum tersebut, karena dia melanggar daripada seorang pemimpin bernama imam. Ya sama seperti kunut itu. Kalau orang yang mengerti status imam itu kayak apa, kalau imamnya kunut, makmum harus kunut. Kalau imamnya tidak kunut, makmum jangan juga kunut. Nah, ini harus diikuti karena dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Paham nggih? Nah, itu keterangannya. Kemudian sujud tilawah yang terakhir, bagi kita sebagai imam atau siapapun yang menjadi imam yang kebetulan membaca ayat yang berkaitan dengan sajadah, maka ketika ingin melaksanakan sujud tilawah, sebaiknya dilihat kondisi makmum terlebih dahulu. Sekiranya makmumnya paham dan mengerti, silakan sujud tilawah. Kenapa? Karena dikhawatirkan, karena banyak sekali di antara kita yang tidak paham, bahkan tidak hafal mana-mana ayat sajadah. Terlebih lagi umpamanya, mohon maaf, 1000 maaf, ketika sholat Jumat langsung saja imamnya nyelonong sujud tilawah.
Sementara makmumnya satu pun tidak ada yang sujud tilawah, karena semua nggak paham, nggak ngerti. Terus gimana status sholatnya? Ya batal sholat Jumat itu semua. Nah disinilah perlunya imam juga memahami kondisi makmum. Jangan langsung keinginan sendiri. Jadi saling memahami. Nah karena itu Rasulullah itu sudah menjelaskan. Daripada saling tunggu, jadi kasih keterangan biar jelas. Ya. Baik. Nah kalau sujud syukur tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Jadi harus di luar sholat. Wa sajdat tilawah li'annaha juz'un minas sholati, karena itu bagian daripada sholat. Kama yahrumu bil hadath, sebagaimana juga diharamkan orang-orang yang berhadas itu. Apa yang diharamkan? At-tawafa, yaitu tawaf. Baik itu tawaf qudum, begitu juga ketika tawaf ketika umrah, ataupun ketika kita tawaf haji atau tawaf rukun atau tawaf ifadah waktu pulang dari Arafah, itu wajib hukumnya kita suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Bagaimana kalau sa'i? Kalau sa'i boleh kita tidak dalam keadaan berwudu, atau boleh kita dalam keadaan berhadas. Itu kalau kita sa'i. Nah, ada keterangan di kitab-kitab ulama zaman dahulu kala, karena zaman dahulu kala itu Masjidil Haram itu tidak sampai meliputi kawasan antara orang yang sa'i. Sa'i, tempat sa'i antara Safa dan Marwah itu zaman dahulu kala itu berada di luar masjid. Ibarat sekarang itu di sini itu ya di depannya masjid itu, di halaman. Itu tempatnya sa'i zaman dahulu kala. Kitab yang dikarang oleh para ulama. Namun sekarang seiring berjalannya waktu, maka tempat sa'i itu sudah masuk dalam masjid. Kita lihat di Masjidil Haram sekarang, pintu gerbang masjid itu sudah di luar orang sa'i. Makanya jangan heran para ulama ahli fikih zaman dahulu kala, para kiai kita waktu zaman kerajaan, ketika beliau mengarang kitab itu, boleh orang tawaf bagi orang yang berhadas besar. Itu katanya. Begitu juga bagi orang yang haid. Dasarnya Pak Sayyidah Aisyah ketika haid itu hanya sa'i saja, tawaf tidak. Dilarang Rasulullah. Ya, dulu ketika tempat sa'i itu berada di luar masjid. Dulu itu mihrabnya itu. Ya, dulu itu mihrabnya. Tapi sekarang sudah semakin diperluas, maka otomatis tempat sa'i itu termasuk kawasan di dalam masjid. Maka menurut yang pribadi tetap haram hukumnya bagi orang yang berhadas besar ketika dia melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Kenapa? Karena dia berada sudah di dalam masjid. Kecuali kalau dia berhadas kecil, tidak berwudu, monggo silahkan, tidak apa-apa. Nah, itu ada petanya itu di kitab ulama yang zaman dahulu itu. Kelihatan sekali petanya itu bahwa Safa Marwah itu tempat sa'i itu berada di luar masjid. Nah, kalau sekarang mau tidak mau itu harus tetap dalam keadaan suci atau tidak berhadas besar. Tapi kalau berhadas kecil ya tidak apa-apa. Baik, kama yahrumu bil hadas at-tawaf. Sebagaimana juga diharamkan bagi orang yang berhadas kecil dan juga berhadas besar, yaitu at-tawaf, laksanakan tawaf haulal ka'batus syarifati, sekeliling Ka'bah yang mulia. Ya, di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu manzilatus shalah. Tawaf itu sama dengan salat, illa kecuali annallaha qad ahalla fihi an-nutq, kecuali Allah menghalalkan, membolehkan ketika kita tawaf itu dibolehkan berbicara. Beda dengan salat yang utuh, tidak boleh berbicara kecuali zikir, tasbih, apa yang diajarkan, apa yang dibaca dalam salat. Tapi ketika kita tawaf boleh kita berbicara apa saja, tapi ada syaratnya, faman nataqa fala yantuqu illa bi khairin. Barang siapa yang ingin berbicara ketika dalam keadaan tawaf, maka hendaklah ia berbicara yang baik-baik saja. Jangan berbicara yang buruk-buruk atau tentang maksiat, membicarakan orang dan lain sebagainya. Tapi kalau hal-hal yang baik, ya monggo silahkan.
Rawahul Hakim, riwayat Imam Hakim. Kemudian yang ketiga, kama yahrumu bil hadatsi aidan, sebagaimana juga diharamkan ketika orang berhadas kecil, hamlal mashaf, yaitu memikul, memegang, membawa mashaf Al-Qur'anul Karim. Wa massa waraqahu, kemudian menyentuh daripada kertasnya Al-Qur'an itu haram bagi orang yang berhadas kecil, bahkan juga berhadas besar. Munfasilan, kertasnya itu terpisah dari Al-Qur'an, induknya lepas umpamanya, itu haram hukumnya kalau kita pegang. Li ghairi daruratin, karena bukan darurat. Beda halnya karena darurat, khawatir nanti diinjak-injak oleh orang. Nah ini, dan itu menjatuhkan kehormatan daripada kalam ilahi. Ya tidak apa-apa, ambil taruh di tempat yang mulia, di tempatnya semula, biar terhindar dari hal-hal yang memudaratkan. Liqaulihi ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegang dan tidak pernah dipegang itu Al-Quran kalamullah itu illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Ini penafsirannya itu ada dua. Ada yang mengatakan bahwa ayat Allah, firman Allah, mulai ketika Allah siapkan akan dikirim, akan diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 17 Ramadan, mulai awal dipersiapkan, itu tidak pernah disentuh oleh orang-orang sembarangan, kecuali orang-orang yang suci. Siapa itu? Para malaikat. Makanya ditafsirkan bahwa malaikat. Jadi tidak orang-orang yang kotor, tidak. Kemudian yang kedua, kalau menurut Imam Nawawi, al-mutahhirun itu siapa orang yang suci? Al-mutatahhirun, yaitu kita yang harus bersuci ketika memegang Al-Quran, bukan sebatas malaikat saja, tidak. Kalau malaikat sudah tentu pasti beliau itu akan pasti suci terlebih dahulu. Ya, karena ini memegang atau membawa daripada kalam ilahi. Karena ketika beliau mendapatkan firman daripada Allah, Al-Quran, apakah langsung diturunkan ke bumi? Tidak. Di langit pertama dulu ditaruh sama malaikat Jibril, kemudian ditulis lagi. Ditulis sampai menunggu saatnya Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul. Setelah itu, setelah tertulis, disimpan di langit yang pertama, Baitul Izzah. Kemudian setelah itu barulah secara tadarruj, berangsur-angsur, barulah diturunkan, disampaikan kepada baginda Rasul. Begitu prosesnya pada saat itu. Kalau Imam Nawawi mengatakan bahwa wal mutahhir bima'na al mutatahhir, orang yang suci yaitu orang yang bersuci. Kita harus bersuci terlebih dahulu jika ingin memegang Al-Quran. Kama dzakarahu al-Imam An-Nawawi fi syarhil Minhaj. Sebagaimana dijelaskan fi syarhil Muhadzab, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau, yaitu kitab Syarah Al-Muhadzab. Kemudian dari kitab Al-Muhadzab ini dinukil lagi oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yaitu orang Mesir, dari Ghazalul Mahallah. La yamassuhu illal mutahharun, ini kalimatnya bukan perintah. Dari kalimatnya bukan perintah, ini hanya kalimat la nafi biasa, larangan biasa, tapi bukan perintah melarang, tidak. Ini bentuknya berita. Tapi walaupun bentuknya berita, tapi makna yang dikandung di sana itu adalah perintah. Jadi makna perintah di sini bentuknya bukan kata kerja perintah larangan, tidak, tapi makna yang terkandung di sini adalah perintah. Maka otomatis bagaimana hukumnya ditambahkan dengan hadis-hadis yang lain. Suatu ketika Rasulullah SAW menulis surat ke Baghdad, kurang lebih di sana diperintahkan ketika memegang Al-Quran harus dalam keadaan bersuci. Itu juga menjadi alasan sehingga tidak boleh sembarangan memegang Al-Quran, khususnya bagi orang-orang yang tidak bersuci. Mengenai daripada mazhab-mazhab yang lain, terjadinya perbedaan. Ini awal perbedaan dari
Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali. Masing-masing dari imam ini untuk mendapatkan hadisnya itu tidak ada yang sempurna. Terlebih Imam Abu Hanifah, kalau Imam Abu Hanifah itu lebih mengedepankan logika daripada hadis sahih yang derajatnya ahad. Itu kalau Imam Abu Hanifah. Kalau kita kan tidak, mohon maaf kalau kita ceramah mentang-mentang bawa hadis sahih, bangganya luar biasa kita. Kalau Imam Abu Hanifah enggak mau, enggak kepake. Jadi kayak hadis dhaif jadinya. Padahal sahih. Kenapa? Karena derajatnya itu tidak sampai mutawatir. Kecuali mutawatir barulah Imam Abu Hanifah itu mau maki. Tapi kalau belum mutawatir masih ahad, beliau tidak bakalan mau pakai apabila bertentangan dengan logika. Makanya karena itulah, karena beliau lebih mendahulukan logika daripada hadis ahad yang sahih, maka pondok pesantren beliau yang ada di Baghdad yang dimiliki oleh Kiai Haji Imam Abu Hanifah, Maulana Syekh Imam Abu Hanifah, Imam Mazhab, dikenal dengan Madrasatur Ra'yi, yaitu madrasah yang lebih mengedepankan logika. Itu semua ada alasannya. Nah itu jadi demikian. Wa huwa khabarun bi ma'na nahyi. Itu kalimatnya berita biasa, bukan kalimatnya larangan secara perintah, tidak, tapi bi ma'na nahyi, tapi ada makna larangan di sana. Wal hamlu ablagh fil hurmah minal masi. Sementara namanya memikul itu lebih berat, daripada kita meraba. Ya sama-sama tidak boleh, tapi keharamannya lebih berat. Wal mutahhir sudah lewat. Kemudian berikutnya wa kadza yahrumu jildal mashab. Begitu juga haram hukumnya ketika kita memegang kulitnya Al-Qur'an. Apabila kita dalam keadaan berhadas kecil ataupun hadas besar. Al-Qur'an kan ada kulitnya, pasti ada kulitnya di depan. Nah ini kulit yang menutupi ini haram hukumnya kita pegang kalau kita dalam keadaan berhadas kecil ataupun hadas besar. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Berarti sudah yang jelaskan minggu lalu. Ini pendapatnya sahih, benar pendapat itu. Berarti lawannya apa sekarang pendapat ini? Dhaif. Apa pendapat yang dhaif mengatakan apa? Bahwa tidak apa-apa kata. Nah, ini pendapat ini tidak boleh dipakai. Kalau baca di kitab-kitab kuning, kitab gunul ada mengatakan suatu waqila, kata qil mengatakan boleh kita pegang daripada jildil mashab atau kulitnya daripada Al-Quran, itu tidak boleh dipakai pendapat itu. Karena itu pendapatnya dhaif. Makanya kitab ini disari dari berbagai macam kitab, itu dirangkum jadi begini. Nah ini ala sahih menurut pendapat yang benar. Nah itu tidak boleh. Walaupun dia kulitnya tetap tidak boleh. Nah, wal qaul tsani, ini ya qaul tsani disebutkan juga ternyata wa huwa muqabilus sahih, yaitu pendapat yang lemah, tidak boleh dipakai. La yahrum masuhu. Tidak haram kalau kita jentuh katanya. Itu jangan dipakai. Wa amma binisbah lil kharita aw as-sanduq in kana fihi ma mashafun. Bagaimana hukumnya ketika kita membawa tas ransel? Aw as-sanduq atau kotak. In kana fihi ma mashafun, kemudian di dalamnya ada Al-Qur'an. Wa kadza ma kutiba minal Qur'an fi waraqin aw ghairihi bi qasdi hifzihi aw dirasatihi wa tafsirihi. Begitu juga ada tertulis ayat Al-Qur'an fi waraqin, di suatu lempiran kertas yang sering kita nulis pakai pulpen ketika belajar, aw ghairihi atau selain daripada kertas, misalnya kita menulis di tembok, atau umpamanya kita menulis di lawhah, lukisan, hiasan. Biqasdi hifzihi, karena niatnya itu untuk menjaga. Seperti kita mencatat ayat Al-Quran di buku tulis, langsung kita bawa. Atau kertas lampiran, langsung kita bawa. Padahal kita dalam keadaan berhadas kecil atau bahkan berhadas besar. Audirasati, atau niatnya untuk belajar, ya seperti di sekolah-sekolah. Wa tafsirihi, atau dia niatnya itu untuk menafsirkan, cari penafsir, ditulis dulu ayatnya. Fa fihi khilafun ala wajhain. Nah, kalau ada masalah seperti ini,
tas ransel atau tas kresek atau tas apa saja, ya. Lalu kemudian di dalamnya kita taruh Al-Quran atau tas kresek pakai belanja, kita bawa itu Al-Quran, di dalamnya kita taruh, kita baru beli di toko, dikasih kertas kresek, namanya kis bahasa Arabnya, bukan kis cium kayak bahasa Inggris, bukan. Kis itu bahasa Arab, artinya apa? Tas kresek dari plastik gitu. Alladzi yudha'u fihi al-mashaf lihamlihi wa hifdhihi, di mana tas kresek itu dipakai untuk ditaruh sana Al-Qur'an, tujuan untuk dibawa atau untuk menjaganya. Nah itu. Nah, kemudian ada kotak ransel, tas kresek ataupun kotak, di sana dia ada Al-Qur'an atau mungkin kertas kita mau pakai belajar atau ingin menjaganya, kita tulis di sana. Ini ada dua pendapat. Bolehkah kita pegang tas ransel itu? Bolehkah kita pegang tas kresek itu? Bolehkah kita pegang kotak tersebut? Bolehkah kita pegang kertas tersebut yang bertuliskan Al-Quran? Ada dua pendapat bahwa al-asah yang pertama. Nah ini ya baru asah, pendapat yang paling benar. Berarti lawannya adalah benar. Jadi mana-mana dipakai nanti terserah. Anna hukmal masih fima sabaqa hukmuhu hukum masih lawh alladhi kataba fihi al-mashaf wa al-Quran fi hurmatil masih ma'adamil wudu. Maka hukumnya adalah tetap haram, seperti kita memegang Al-Quran, seperti kita memegang lukisan-lukisan yang ada tulisan ayatul kursi, itu kita pegang, yang dijual-jual, ya. Karena itu hukumnya sama dengan Al-Quran. Ma'adamil wudu, sementara dia dalam keadaan tidak berwudu. Li'anna al-khariyatah was-sanduq al-mu'idaini lil-mashaf. Karena sifatnya tas ransel itu atau mungkin tas kresek itu memang khusus memang dipakai untuk naruh Al-Quran. Begitu juga kertas itu khusus untuk dipakai nulis. Begitu juga lukisan khusus dipakai untuk hiasan tulisan Al-Quran, makanya haram hukumnya. Nanti bagaimana kalau bercampur? Nah, nanti larinya ke hukum HP ada Al-Quran, ke sana larinya nanti. Paham ge? Nah, biar gak ragu-ragu, karena dulu udah ada pernah yang nanya bagaimana hukumnya kita bawa HP. Banyak aja isinya di sana, kemudian ada ayat Al-Quran. Dalam keadaan tidak berwudu, daripada nganggur kita baca aja udah. Nah, bagaimana itu nanti akan kejawab sendiri. Jadi menurut yang paling benar mengatakan itu hukumnya sama, tidak boleh dipegang, ya. Karena itu sifatnya itu memang khusus katanya untuk sengaja disiapkan untuk tempat Al-Quran, tempat lukisan atau tempat dia beli Al-Quran pulang dari pasar, dari toko. Alladzi yahrumu bil ittifaq, maka kesepakatan para alim ulama mengatakan bahwa itu hukumnya haram. Tapi kalau pendapat yang kedua, al-wajhu tsani wa huwa muqabil al-asah, la yahrumul masu fi ma sabaqa. Jadi tidak haram hukumnya. Paham nggih? Nah, jadi karena di sini asah paling benar ketemu dengan sahih yaitu benar, sama-sama benar, silakan. Mau pakai yang mana monggo silakan. Bebas. Mau pegang lukisan tidak berwudu silakan. Mau pegang umpamanya itu kotak Al-Quran silakan. Mau pegang kresek umpamanya ada Al-Quran silakan. Mau nulis ayat Al-Quran silakan. Ini daripada yang dilawannya itu sama-sama benar. Nah kecuali masalah yang lukisan, nggih. Kecuali yang masalah lukisan itu baru dia beda hukumnya dengan kotak sama kresek. Yang ulangi lagi. Sebenarnya di sini itu tiga dia itu. Yang paling pertama itu mengatakan haram. Baik itu di ransel, baik itu di kotak, atau baik itu di lukisan, baik itu di kertas. Kemudian pendapat yang kedua juga benar, boleh nggak apa-apa di mana saja. Ternyata ada pendapat ketiga. Pendapat ketiga itu mengatakan ini benar juga ini, ya sama-sama benar. Kalau dia itu di ransel, ditambah lagi di lukisan, dan ditambah lagi di kertas, ya.
apalagi ini sifatnya khusus. Ini juga mengatakan tidak boleh. Dan khususnya ini di lukisan. Kalau lukisan itu jangan, Kalau khusus lukisan itu jangan. Tapi kalau kresek, kalau di peti, monggo silahkan. Tapi kalau umpamanya kertas dan juga lukisan, karena itu sama dengan Al-Quran. Ingat, lukisan dengan kertas lampiran dengan Al-Quran itu hukumnya sama-sama haram. Jadi tidak jadi masalah. Nah, itu tapi ya terserah aja nanti Bapak kalau mau ikut pendapat yang kedua mengatakan tidak apa-apa, karena dia mengatakan seperti ini, dia bilang bahwa la yahrumul masu fi ma sabaqa, tidak haram hukumnya menyentuh dari yang tersebut tadi itu. Juga silahkan. Yang penting sudah ada yang jawabkan. Siapa yang bertanggung jawabkan? Ya ini para alim ulama kita yang beristihad ini, bukan yang sendiri, bukan kita semua. Kita kan orang awam soalnya. Jadi ulama-ulama itulah yang istihad, itulah yang bertanggung jawab. Karena sudah waktu isya, bagaimana? Ditutup. Ini masih banyak ini lagi, belum lagi nanti menjurus ke masalah HP segala macam, itu ada ayat Al-Quran. Gimana, ada sharing atau nanti aja udah waktu isya? Udah azan? Udah azan ya? Nah, baik, kalau sudah azan, untuk kelanjutannya nanti ya memang agak panjang penjelasannya ini. Padahal baru berapa bait terjadi, tidak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang ingin sharing ya bisa nanti habis sholat isya juga bisa, sambil nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol juga boleh, silakan, tidak apa-apa. Karena udah waktu isya, mari kita tutup pengajian kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia rahmat dan barokahnya buat kita semua. Semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan dalam pengajian ini, kalau ada kesalahan dan kekeliruan, mudah-mudahan Allah selalu memaafkan kekurangan kita, dan kelebihan itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika karim. Wa sallim radallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ta'ala ajmain. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا كثيرا وعملا متقبلا. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.